Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Dalam hal itu berarti bahwa bukan Lord True Immortal yang mengganggu, melainkan Chu Feng yang telah berhasil mengendalikan kekuatan spiritual tingkat immortalnya sendiri. Seru kerumunan. Setelah semuanya beres, kerumunan menjadi lebih heran. Chu Feng, kami belum selesai denganmu. Tepat pada saat itu, tiga saudara di dalam formasi yang komprehensif tiba-tiba mengeluarkan teriakan marah. Setelah mengalihkan pandangan mereka ke arah mereka bertiga, kerumunan menemukan bahwa ketiga bersaudara itu sudah disegel dalam pembentukan formasi. Pembentukan formasi itu menyebabkan mereka tidak dapat memahami sedikit pun jejak dari kekuatan spiritual tingkat immortal. Pada saat itu, jumlah besar kekuatan spiritual tingkat immortal dalam formasi komprehensif terus-menerus berdebar melawan Chu Feng. Itu akhirnya, seru kerumunan. Melihat pemandangan ini, banyak orang mengungkapkan senyum. Ketiga bersaudara itu tidak bisa menembus formasi spiritual yang Chu Feng segel. Alasan untuk itu adalah, karena tidak hanya pembentukan formasi Chu Feng yang sangat mendalam, tetapi dia juga berhasil mengendalikan kekuatan spiritual tingkat immortal untuk membantunya. Dengan kekuatan spiritual tingkat abadi yang berfungsi sebagai fondasi, maka tidak peduli harta apa yang dimiliki ketiga bersaudara, mereka masih tidak dapat menembus formasi spiritual Chu Feng. Dengan demikian, mereka hanya bisa menonton saat Chu Feng menikmati kekuatan spiritual immortal tanpa batas itu sendirian, itu tanpa bisa melakukan apa-apa. Kebencian. Pada saat itu, mata ketiga bersaudara itu dipenuhi dengan kebencian yang terkonsentrasi. Mereka sangat gatal untuk meminum darahnya. Wush! Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Dia memandang ketiga bersaudara itu ketika bibirnya tersenyum. Kalian bertiga awalnya bisa menikmati kekuatan spiritual tingkat immortal bersama dengan aku. Namun sayangnya, kalian bertiga bersikeras menggunakan trik untuk melawanku. Kamu telah memaksa aku untuk melakukan ini, dan ini disebabkan oleh penilaian kamu yang terlalu tinggi terhadap kemampuan kamu. Kamu semua telah menuai apa yang kamu tabur, kata Chu Feng. Chu Feng, setelah meninggalkan Gunung Cloud Crane, kami pasti akan mengambil nyawa anjingmu itu. Tiga bersaudara berkata dengan marah. Namun demikian, kata-kata mengancam mereka hanya berhasil mendapatkan senyum ringan dari Chu Feng. Dan setelah itu dia berkata, jangan berbicara seolah-olah kalian semua akan menyelamatkan aku jika aku tidak menentang kamu. Pada saat aku menembus kabut ungu itu, kalian semua sudah bertekad untuk membunuhku. Namun demikian, kalian semua pasti tidak tahu bahwa aku berani melawan kalian empat bersaudara, itu karena aku tidak menempatkan kalian semua di mataku, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, dia mengabaikan ekspresi dari tiga bersaudara untuk menutup matanya, dan mulai terus memahami kedalaman yang terkandung dalam kekuatan spiritual tingkat immortal. Kamu bajingan sialan, kamu berani memandang rendah kami seperti ini, ucap ketiga saudara. Menghadapi Chu Feng bertindak seperti itu, jangankan tiga bersaudara di dalam formasi spiritual, bahkan saudara tertua yang terluka serius juga dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Dan, boom! Tiba-tiba saja, tubuh Chu Feng mulai sepenuhnya menyerap semua jumlah besar dan tak terbatas kekuatan spiritual immortal seperti lubang tanpa dasar. Setelah kekuatan spiritual immortal diserap ke dalam tubuh Chu Feng, formasi komprehensif mulai hancur. Melihat adegan itu, ekspresi kerumunan semuanya berubah. Mereka tidak mengerti persisnya, apa yang sebenarnya terjadi di depan mereka. Bas-bas. Pada saat kerumunan bingung, tubuh Chu Feng tiba-tiba mengeluarkan sejumlah besar kekuatan spiritual immortal. Hanya saja, kekuatan spiritual tingkat immortal yang dia pancarkan itu benar-benar berbeda dari kekuatan spiritual tingkat immortal yang telah memasuki tubuhnya sebelumnya. Sebelumnya, kekuatan spiritual tingkat tanda naga telah memasuki tubuhnya. Dan sekarang, meskipun itu juga sangat murni, itu adalah kekuatan spiritual level Insect Mark Immortal yang dipancarkan. Kekuatan spiritual tingkat immortal yang dipancarkannya, itu jelas sekali lebih lemah. Namun setelah melihat kekuatan spiritual tingkat immortal, orang-orang yang hadir semua mengungkapkan ekspresi heran. Chu Feng, sebenarnya dia
Mungkinkah dia sudah menjadi spiritualis dunia jubah abadi? Seseorang berkata dengan gembira. Spiritualis dunia jubah abadi, Chu Feng berhasil. Seru Liu Xiaoli. Pada saat itu dalam hal bahagia, tidak ada kebahagiaan yang bisa melampaui Liu Xiaoli. Karena bagaimanapun, selama Chu Feng menjadi spiritualis dunia jubah abadi, dia bisa mengobati penyakit tuannya Liu Chengkun. Grandmaster Pocket, apakah Chu Feng benar-benar menjadi spiritualis dunia jubah abadi? Seseorang berbalik untuk bertanya kepada Grandmaster Pocket, itu karena mereka tidak berani mempercayai mata mereka, dan juga tidak berani percaya bahwa Chu Feng telah menjadi spiritualis dunia jubah abadi. Teman kecil Chu Feng memiliki bakat luar biasa. Dia memang telah menjadi spiritual dunia jubah abadi. Dia sangat muda, namun telah menjadi spiritualis dunia jubah abadi. Hanya ada 2 orang yang telah mencapai prestasi ini dalam sejarah alam biasa 100 perbaikan kami, ucap Grandmaster Pocket dengan penuh pujian untuk Chu Feng. Setelah memverifikasi bahwa Chu Feng telah menjadi spiritualis dunia jubah abadi, tatapan yang digunakan orang banyak untuk melihat Chu Feng berubah sekali lagi. Spiritualis dunia jubah abadi, spiritualis dunia asura. Seorang pria semuda ini. Jenius. Ini pasti pertanda jenius luar biasa, ucap kerumunan. Bas-bas. Tepat pada saat itu, sinar cahaya tiba-tiba bersinar dari langit dan menyelimuti Chu Feng. Ketika sinar cahaya itu menghilang, Chu Feng juga menghilang. Pada saat itu, Chu Feng telah tiba di atas awan. Hanya saja, Chu Feng tidak bisa melihat Golden Crown True Immortal, dan hanya bisa mendengar suaranya. Kamu disebut Chu Feng? Tanya Golden Crown True Immortal. Senior, junior ini memang disebut Chu Feng, jawab Chu Feng. Kamu sangat berbakat dalam hal teknik spiritual. Kamu jenius yang jarang terlihat. Namun semakin berbakatnya seseorang, maka semakin banyak orang akan iri. Kamu ditakdirkan untuk menjadi terkenal setelah hari ini, dan kemalangan akan mengikuti. Akan ada 2 jenis orang yang akan memperhatikan kamu. Jenis pertama adalah mereka yang ingin menarik perhatianmu karena mereka menghargai bakat. Jenis lainnya adalah mereka yang ingin membunuhmu karena kecemburuan mereka kepadamu. Namun bahkan mereka yang ingin menarikmu, mereka pada akhirnya menjadi orang yang ingin membunuhmu. Dunia kultivasi bela diri penuh dengan bahaya di mana-mana. Kamu perlu mempersiapkan diri kamu sendiri, ucap Immortal Bangau Emas. Terima kasih Lord True Immortal, karena telah menunjukkan ini padaku. Itu semua berkat Lord True Immortal juga, bahwa Chu Feng ini bisa menjadi spiritualis dunia jubah abadi, ucap Chu Feng. Meskipun Chu Feng tidak dapat melihat Golden Crown True Immortal, tapi dia bersyukur terhadap Golden Crown True Immortal. Dengan demikian, dia dengan hormat membungkuk ke arah suara Golden Crown True Immortal berasal. Kamu telah menjadi spiritualis dunia jubah abadi, itu dengan mengandalkan pemahaman kamu sendiri. Tidak terlalu banyak hubungan dengan aku. Jadi, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, dan itu semua berkat kemampuanmu sendiri. Immortal ini juga orang yang menghargai bakat. Karena bakat sepertimu sangat langka, aku telah menyiapkan hadiah yang tidak seberapa untukmu, ucap Immortal Bangau Emas. Begitu kata-kata Golden Crown True Immortal diucapkan, selembar cendana melayang keluar dari kabut dan tiba di depan Chu Feng. Chu Feng menerima benda itu dan membukanya. Segera, matanya langsung bersinar. Yang terkandung dalam benda ini adalah 3 pil obat. 3 pil obat itu adalah 3 warna berbeda. Masing-masing dari mereka mengandung sejumlah besar kekuatan obat. Selanjutnya, masing-masingnya juga lebih kuat dari yang terakhir. Chu Feng dapat mengatakan bahwa, kekuatan obat dari pil obat tersebut terkait dengan teknik formasi spiritual seseorang. Senior, boleh aku tahu apa pil obat ini? Tanya Chu Feng. Itu adalah pil transformasi abadi. Mereka secara khusus diciptakan untuk spiritualis dunia jubah abadi. Setelah menggunakan pil transformasi abadi, garis surgawi kamu untuk sementara akan disegel. Kamu tidak akan dapat menggunakan Thunder Armor dan Thunder Wings kamu. Bahkan kekuatan pertempuranmu yang menantang surga juga akan lenyap. Namun demikian, kultivasi kamu akan meningkat pesat. Aku telah menyiapkan 3 pil transformasi abadi untukmu. Yang pertama mampu meningkatkan kultivasi kamu ke peringkat 3 leluhur marsial. Yang kedua mampu meningkatkan kultivasi kamu ke peringkat 4 leluhur marsial. Adapun yang ketiga, itu mampu meningkatkan kultivasi kamu untuk peringkat 5 marsial ancestor.
Mungkin 3 pil transformasi abadi ini dapat menyelamatkan hidup kamu di saat-saat bahaya, kata The Golden Crown True Immortal. Chu Feng merasa sangat senang mendengar kata-kata itu. Dia saat ini memang memiliki banyak musuh. Tidak menyebutkan Paviliun Luyang, hanya 4 kaisar spiritualis dunia saja sudah memiliki niat untuk membunuhnya. Itu memang sangat sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri, hanya dengan kekuatan peringkat 4 leluhur setengah marsial. Bahkan untuk si ratu, yang memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa, dia hanya dapat dengan mudah membunuh leluhur marsial peringkat 1. Ketika dihadapkan dengan peringkat 2 leluhur marsial, pertempuran sengit tidak akan bisa dihindari. Namun ketiga pil transformasi abadi mampu meningkatkan kultivasi Chu Feng, itu dari peringkat 4,5 leluhur marsial ke leluhur marsial. Terutama pi obat ketiga, ia mampu meningkatkan kultivasi Chu Feng ke peringkat 5 leluhur marsial. Itu bukan masalah kecil sama sekali. Ini benar-benar akan menjadi lompatan kualitatif. Dengan demikian, Chu Feng tahu bahwa pil transformasi abadi yang paling pasti bukanlah pil obat biasa. Bahkan jika mereka dibuat oleh Golden Crown True Immortal, itu kemungkinan akan menjadi proses yang sangat melelahkan. Terima kasih senior, ucap Chu Feng yang dengan hati-hati menyingkirkan pil obat. Dan kemudian, ia bertanya, "Senior, berapa lama efek pi obat ini akan berlangsung?" tanya Chu Feng. "Efeknya akan berlangsung selama 1 jam, kata The Golden Crown True Immortal. 1 jam, jika bertarung melawan orang lain, itu sudah cukup, kata Chu Feng. Itu memabek sudah cukup. Namun kamu harus ingat ini. Meskipun kultivasi kamu akan meningkat setelah menggunakan pil obat, tapi kekuatan Heavenly Bloodline kamu akan disegel. Tidak hanya kamu tidak akan dapat menggunakan Thunder Armor dan Thunder Wings kamu, bahkan kekuatan pertempuran kamu yang menantang surga juga akan lenyap. Misalnya jika kamu mengambil pil obat pertama, kamu dapat memperoleh kekuatan dari leluhur marsial peringkat 3 selama 1 jam. Namun meskipun kamu dapat mengendalikan kekuatan bela diri dan menggunakannya untuk melepaskan keterampilan bela diri, tapi kamu hanya akan dapat bersaing melawan leluhur marsial peringkat 3. Semua leluhur marsial peringkat 4 akan dapat dengan mudah membunuhmu. Dengan demikian, ketika dihadapkan dengan musuh yang berbeda, kamu harus memastikan untuk menggunakan pil transformasi abadi yang berbeda. Dan ingatlah, kamu tidak boleh ceroboh, kata Golden Crown True Immortal. Terima kasih atas pengingatmu senior, junior ini akan selamanya mengingat berkah senior hari ini. Chu Feng menggenggam tinju dan berterima kasih padanya. Berkah, Immortal ini hanya menyukai bakat, dan tidak ingin kamu dibunuh oleh orang lain yang menyembunyikan niat jahat. Namun meskipun aku menyukai bakat, tapi Immortal ini masih tidak akan menyembunyikan faktanya bahwa kamu telah membunuh Li Rui itu. Aku pribadi akan mengumumkan masalah ini kepada orang banyak. Namun sebelum aku mengumumkannya, kamu harus terlebih dahulu mengaku kepada pria itu dari Sunset Cloud Valley, kata The Golden Crown True Immortal. Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng langsung menegang. Namun demikian, dia masih menggenggam tinjunya dan membungkuk. Senior, itu adalah sesuatu yang telah dilakukan junior ini. Karena itulah, aku akan memikul tanggung jawab itu, ucap Chu Feng. Itu akan menjadi yang terbaik, balas Immortal Bangau Emas. Setelah Golden Crown True Immortal terdengar, formasi spiritual menyelimuti Chu Feng. Ketika cahaya pembentukan formasi menghilang, Chu Feng telah meninggalkan tempat itu. Setelah Chu Feng pergi, Golden Crown True Immortal dan biksu tua berpakaian polos itu muncul. Sepertinya kamu benar-benar tidak berencana untuk mengambilnya sebagai murid kamu. Biksu tua berpakaian polos bertanya kepada Golden Crown True Immortal. Bakat anak itu memang langka. Namun aku, Golden Crown, bukan individu yang setengah hati. Karena aku sudah memilih bocah itu, maka secara alami aku tidak akan memilih Chu Feng. Karena kamu berpikir sangat tinggi tentang Chu Feng, mengapa kamu tidak menganggapnya sebagai muridmu? Golden Crown True Immortal bertanya balik pada biksu tua itu. Apakah kamu pikir aku tidak mau menganggapnya sebagai murid? Kamu harus tahu, bahwa aku sangat memikirkan dia. Aku merasa bahwa pencapaiannya di masa depan, itu akan melampaui anak nakal yang kamu anggap tinggi ini, kata biksu tua berpakaian polos itu. Apakah kamu mengatakan kata-kata itu untuk menghasutku? Bahkan jika prestasi Chu Feng hari ini sudah layak, aku masih merasa bahwa prestasi masa depannya akan lebih rendah daripada bocah nakal yang aku pilih, kata The Golden Crown True Immortal.
Ini, aku tidak akan berdebat denganmu. Kamu memiliki visi sendiri, sedangkan aku punya visi sendiri. Berdebat tidak akan ada gunanya. Aku hanya akan memberitahumu ini. Aku benar-benar ingin mengambil Chu Feng sebagai murid aku. Hanya saja, kamu juga tahu teknik misterius macam apa yang aku latih, maka tidak ada yang bisa aku ajarkan kepadanya, kata biksu tua berpakaian polos itu tanpa daya. Siapa bilang kamu harus mengajarinya? Kamu bisa membuatnya menjadi murid kamu, dan tidak mengajarinya apapun selain hanya memberinya status sebagai murid kamu. Karena seperti itu, kamu akan bisa secara terbuka melindunginya. Kalau tidak, untuk bakat seperti dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, itu akan sangat mudah baginya untuk mati muda. Jangan menyebutkan yang lain, bahkan 4 bocah nakal itu saja sudah memiliki niat membunuh padanya. Kalau tidak, aku tidak akan memberinya 3 pil transformasi abadi. Kamu harusnya tahu, betapa gelapnya dunia kultivator bela diri. Namun jika kamu menganggapnya sebagai muridmu, aku tidak akan ikut campur dalam masalah ini, kata The Golden Crown True Immortal. Itulah alasannya mengapa aku tidak bisa menganggapnya sebagai muridku. Kamu juga tahu berapa banyak musuh yang aku miliki, kata biksu tua berpakaian polos itu. Pada saat itu, Golden Crown True Immortal terkejut. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berkata, itu seharusnya tidak menjadi masalah di alam biasa 100 perbaikan ini. Siapa yang tahu kapan mereka akan mengejarku ke sini? Beku tua berpakaian polos itu tersenyum masam. Payah. The Golden Crown True Immortal menghela nafas. Lalu kemudian dia berkata, jika itu masalahnya, kamu benar-benar harus menjauhkan diri dari Chu Feng itu. Jika dia sendirian, masih ada kemungkinan dia akan selamat. Namun jika dia ingin terlibat denganmu, dia pasti akan dibunuh, ucap Immortal Bangau Emas. Bukankah aku telah mengatakan itu? Biksu tua berpakaian polos itu menghela nafas tanpa daya. Kemudian, dia melihat ke Golden Crown True Immortal dengan senyum berseri-seri dan berkata, bagaimana kalau kamu membantunya lagi? Tambahnya, lupakan saja, kami bukan saudara atau teman. Bahkan jika aku sangat menyukai bakat, tapi aku telah membantu sebanyak yang aku bisa. Karena bagaimanapun, dia hanyalah orang asing yang pernah aku temui, kata The Golden Crown True Immortal. Itu benar, biksu tua berpakaian polos itu mengangguk. Kemudian dia berkata, dalam hal itu, prestasi apapun yang mungkin dapat dia peroleh, semuanya itu akan tergantung pada dirinya sendiri. Bahkan jika kamu khawatir untuknya, itu akan sia-sia. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, dia pasti akan menerobos kesulitan. Lagi pula, itu juga sama halnya seperti kami berdua. Namun jika kekuatannya tidak mencukupi, bahkan jika dia harus dibunuh oleh orang lain, itu tidak dapat disalahkan pada mereka. Karena bagaimanapun, dunia kultivator bela diri kejam seperti itu, kata The Golden Crown True Immortal. Biksu tua berpakaian polos itu menghela nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Golden Crown True Immortal memang benar. Pada saat Golden Crown True Immortal dan biksu tua berpakaian sederhana sedang berbicara, Chu Feng telah diteleportasi keluar dari Gunung Cloud Crown. Bukan hanya Chu Feng yang ada di sini. Pada saat itu, semua orang juga berkumpul di sini. Pada saat itu, bukan hanya Su Yi dan yang lainnya yang tidak dapat naik Gunung Cloud Crown yang ada di sini. Bahkan Liu Xiaoli dan yang lainnya yang berhasil mendaki Gunung Cloud Crown juga ada di sini. Pada saat itu, hampir semua orang menatap Chu Feng dengan tatapan kekaguman. Dan bahkan, banyak generasi muda menatapnya dengan tatapan penuh dengan iri dan pemujaan. Sudah jelas, semua orang sudah tahu apa yang terjadi di puncak Gunung Cloud Crown. Chu Feng, kamu benar-benar luar biasa. Aku pernah mendengar bahwa kamu telah menjadi spiritualis dunia jubah abadi. Wow, kamu hanya melampaui imajinasi aku. Aku benar-benar bangga memiliki teman seperti kamu. Ucap Su Yi sambil bergegas menuju Chu Feng. Seperti kuda yang telah lepas kendali, dia mulai melompat-lompat tanpa henti setelah mencapai Chu Feng. Tidak perlu bagimu untuk bersemangat seperti ini, kata Chu Feng sambil tersenyum. Tentu saja aku senang. Kamu adalah spiritualis dunia jubah abadi termuda kedua di alam biasa 100 penyempurnaan kami, kata Su Yi penuh semangat. Kedua, lalu siapa yang pertama? Liu Xiaoli bertanya dengan rasa ingin tahu.
Jadi kamu tidak tahu, itu secara alami akan menjadi jenius nomor satu dari alam biasa 100 Refinements, Tuan Muda Liming, kata Su Yi. Tuan Muda Liming, Liu Xiaoli mengungkapkan ekspresi terkejut. Bukan hanya dia saja, bahkan banyak orang lain yang hadir juga mengungkapkan ungkapan seperti itu. Kalian semua tidak mungkin belum pernah mendengar tentang Tuan Muda Liming kan? Dia adalah 100 Refinements Ordinary Realm kami yang paling berbakat, dan menjadi jenius tingkat iblis. Oh iya, aku pernah mendengar bahwa Golden Crown True Immortal bahkan ingin membawanya sebagai muridnya. Namun sayangnya, dia ditolak, kata Su Yi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.